warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini materinya adalah tentang klausa. Semoga hari kita semua sehat, ya, kalian juga sehat. Nah, tetaplah terus menjaga kebersihan, gunakan masker, cuci tangan, dan selalu bersih-bersih diri. Nah, saksikan materi berikut ini. Kita akan membahas pengertian klausa, kemudian frase dan klausa, dan jenis-jenis klausa. Anak-anak ibu masih ingat perbedaan frase dan klausa? Frase adalah kumpulan dari dua kata atau lebih, sedangkan klausa gabungan kata yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, klausa terkadang dilengkapi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Dan terkadang bila bisa kita katakan klausa itu ada kata, subjek, dan predikat. Apakah perbedaan klausa dengan kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari kata atau lebih yang mengandung pikiran yang lengkap dan punya pola intonasi akhir. Contoh, ayah membaca koran di teras belakang. Tetapi, jika kita katakan ayah membaca, maka itu klausa, karena hanya terdapat subjek perikat. Tetapi jika ayah membaca koran di teras belakang, maka itu lengkap, termasuk kalimat. Ayah subjek membaca koran predikat di teras belakang pelengkap. Jadi ayah membaca koran di teras belakang merupakan contoh kalimat. Lebih jelasnya kita lihat contoh frasa, ya, klausa dan kalimat. Frasa, di mobil tadi sore sangat cantik. Nah, ini merupakan frase. Contoh klausa, ayam berkokok. Ayam sebagai subjek, berkokok predikat. Budi berlari, Budi subjek, berlari predikat. Contoh kalimat, Budi sedang membawa kayu. Budi subjek, sedang membawa predikat, kayu objek. Nah, jenis klausa berdasarkan struktur. Ini dibedakan dua. Yang pertama, klausa utama atau induk kalimat. Contoh, Alia sangat cantik. Adik menangis. Ibu memasak. Nah, kemudian klausa terikat atau anak kalimat. Contoh, supaya Tina sembuh, maka mereka pun beramai-ramai ke kantor kelurahan. Nah, klausa terikat atau anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri tanpa klausa utama, ya. Nah, bisa kita lihat contohnya, Alia sangat cantik sudah merupakan induk kalimat, ya. Adik menangis, kita sudah tahu maknanya itu, ya. Sementara kalau supaya Tina sembuh, karena ini anak kalimat, tidak memiliki arti lengkap, jadi harus memerlukan klausa utama atau induk kalimat. Jenis klausa berdasarkan unsur predikat. 1. Klausa verbal.
Klausa dengan predikat berupa kata kerja terdiri dari klausa transitif, kata kerja yang memerlukan objek, kemudian klausa intransitif, kata kerja tidak memerlukan objek. Contoh, harimau berlari, ikan berenang. Nah, ini harimau berlari, ikan berenang merupakan contoh klausa intransitif karena tidak memerlukan objek. Lanjutan, klausa nominal. Klausa yang predikatnya adalah kata benda atau frasa nomina. Contoh, ayahnya seorang guru. Pak Ratan dulu seorang kepala desa. Mereka siswa SMA. Kemudian klausa adjektifal. Predikat berperan sebagai kata sifat. Contoh, harga baju itu sangat mahal. Kemudian orang yang pemarah, ya. Nah, pemarah merupakan adjektifal. Dan kemudian klausa profesional. Predikat dalam klausa ini berkategori sebagai kata depan. Contoh, ibu ke pasar setiap hari Minggu. Kakek dan nenek dari kampung. Perginya menuju ke bandara. Barang-barang lama disimpan di museum. Kemudian klausa berdasarkan fungsi. Klausa subjek, klausa inti. Contoh, ayah membaca. Kemudian klausa objek. Contoh, Rani sedang membuat laporan keuangan. Ini memuat objek langsung laporan keuangan dari verba membuat. Rani sedang membuat laporan keuangan untuk perusahaan. Memuat objek tak langsung untuk perusahaan dari verba membuat. Klausa keterangan. Terdapat beberapa jenis keterangan, misalnya keterangan sebab, keterangan alat, keterangan cara, keterangan tempat, keterangan subjek, keterangan waktu, dan lain-lain. Contoh, karena sakit, ayah tidak bekerja, keterangan sebab. Montir pengangkat mobil dengan traktor, keterangan alat. Ibu mendidikku dengan baik, keterangan cara. Klausa pelengkap. Terkadang pelengkap sering disalahartikan sebagai objek. Contoh, aku dianggap sudah mati. Sudah mati sebagai pelengkap. Adikku menjadi seorang tentara. Seorang tentara sebagai pelengkap. Ya. Nah, bagaimana tadi sudah kalian saksikan materi tentang klausa. Semoga kalian paham dengan materi ini, ya. Karena materi ini juga masuk pada soal-soal di UTBK nanti. Nah, silahkan kamu jawab soal di Google Form. Jawab yang benar agar nilainya bagus, ya. Nah, ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pertemuan berikutnya kita bertemu kembali pada materi berikutnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.